Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam uh, buat semua teman-teman online dimanapun Anda berada. Ini video saya kedua, uh, cerita-cerita tentang hidup dan kehidupan. Dan malam hari ini saya mau cerita, karena ini videonya saya buat malam ya, tentang peristiwa-peristiwa mistis yang pernah saya alami. Mungkin juga kawan-kawan atau teman-teman semua juga pernah mengalaminya. Jadi ini beberapa kisah yang betul-betul saya alami. Saya mulai dari ketika saya kuliah di Bandung ya. Itu kisaran tahun 91-an. Saya ngekos di satu tempat di daerah Panorama Bandung. Waktu itu dekat kampus IKIP ya, bukan dekat kampus saya, karena kampus saya Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung atau NHI Bandung. Nah, satu ketika pas saya mau tidur, itu saya merasakan ataupun melihat langsung ada tangan yang berbulu hitam semuanya, itu di dekat leher saya seperti ini. Saat saya mau tidur tutup mata, terus kok kayak ada yang nggak enak, kayak nggak nyaman. Saya buka mata, tuh tangan hitam ada di sini. Terus saya doa, tengking, hilang penampakan tangan itu gitu. Terus saya tidur malam itu. Nah, besoknya ngumpul-ngumpul sama keluarga ibu kos, karena terus terang kamar itu satu-satunya di rumah itu yang dikosin. Saya ada di rumah itu, dan di kamar itu cuma satu-satunya kos di satu gedung itu, satu bangunan rumah. Saya cerita sama ibu kos, "Bu, tadi malam saya tuh kok kayaknya ada tangan hitam berbulu dan berusaha mencekik saya," gitu. Terus waktu saya cerita, ada anaknya namanya Febo ya, saya sebutin aja. Dia teriak gitu, "Ih, mama, kok gitu?" katanya. "Kenapa?" Saya bilang, "Kok jadi Febo takut ya ceritanya?" "Enggak," kata ibu kos. "Tadi malam Febo juga bilang ada yang kepala hitam berbulu mau cium dia." Jadi di malam yang sama itu saya mengalami melihat ada tangannya mau mencekik saya dengan berbulu hitam, dan Febo itu di kamar yang lain, di kamarnya tentunya, itu merasakan ada muka yang berbulu hitam juga mau mencium dia gitu. Itu di Bandung tuh. Serem juga ya gitu. Tapi karena saya kerja di hotel, jadi banyak juga kejadian-kejadian lain yang saya alami. Tapi terus terang saya nggak takut gitu. Saya nggak takut dengan ketemu mengalami ataupun bertemu dengan bentuk-bentuk seperti itu, nggak takut. Saya lebih takut kalau ketemu perampok, pencuri, ataupun pencopet yang orang gitu, yang bisa membunuh, mencekik dan sebagainya. Nah, ceritanya berlanjut nih. Jadi kalau saya kerja di hotel sebagai general manager, tentu kita ditempatkan di hotel itu. Jadi nginep juga di situ, tinggal juga di situ. Nah, di salah satu hotel di Jakarta juga begitu gitu. Saya ditempatkan di satu apartemen. Jadi gedungnya dua, satunya apartemen, satunya hotel gitu. Jadi saya ada di apartemennya gitu. Tapi terus terang apartemen itu hanya 2 lantai dari 24 lantai, jadi sisanya adalah perkantoran dan kosong gitu. Dan di antara 2 lantai itu sedikit sih jumlah kamarnya, kurang lebih 10. Hanya 2 yang terisi. Jadi saya di lantai 5, satunya di lantai 6. Tetapi itu kamar tuh seberang-seberangan gedung gitu. Maksudnya pojok-pojokan, jadi bukan atas bawah gitu. Dan saya suka di situ, jadi saya tinggal. Kenapa saya pilih apartemennya? Karena saya pikir besar, ada 2 kamar gitu, kalau keluarga datang juga bisa nginep di situ gitu. Tapi memang orang-orang bilang, "Kenapa sih Pak mau di apartemen, kenapa?" gitu. Saya bilang nggak apa-apa gitu. Tetapi memang beberapa kayak kejadian yang saya tuh suka mendengar kursi yang digeret-geret gitu di atas, di lantai 5, di atas kamar saya, unit saya gitu. Sementara tadi saya bilang ada 2 yang terisi, tapi yang bapak itu bukan di atas unit saya, tapi dia jauh. Jadi kayak cross gitu ya. Itu sering saya alami. Terus office saya juga di lantai mesanin di gedung hotel. Itu selalu suka sepi. Jadi kalau kita kan karena tinggal di sana biasanya pulangnya malam, alah mau ngapain gitu, pasti di kamar juga suntuk. Akhirnya kadang-kadang sampai jam 10 malam, jam 11 malam gitu. Dan orang-orang selalu bilang, "Bapak ketemu baju merah nggak? Ketemu baju merah nggak?" gitu. Tapi saya nggak pernah ngalami gitu. Cuman memang
kalau saya kan itu dia di lorong gitu ya, kalau keluar office ada lorong mesanin. Cuman saya suka kayak ngerasa ada yang melihat ataupun memperhatikan gitu. Tapi saya bisa kalau kunci office, apalagi kalau e-commerce sudah pulang, jam 9 dia pulang, kunci, udah saya langsung jalan aja turun ke lobby baru pindah ke gedung apartemen gitu. Em, Menurut saya sih kejadian-kejadian gitu sebenarnya eh, mungkin pernah kita alami, tapi satu hal yang ingin saya tekankan kepada teman-teman semua, kalau kita mengalami itu kita nggak usah takut gitu. Nggak usah takut yang berlebihan atau jadi stres gitu, enggak. Karena prinsip saya sekali lagi seperti saya bilang tadi, saya lebih takut kalau itu adalah orang real, maling ataupun penjahat yang bisa buat sesuatu yang tidak baik sama kita gitu. Eh, Banyak sih masih kejadian-kejadian lain, tapi biar kita bisa terus terkoneksi selama social distancing eh, virus corona ini, nanti saya akan ceritakan lagi tentang kejadian-kejadian mistis yang saya alami di part 2 video ini. Jadi untuk sekarang sekian dulu, jangan lupa teman-teman dari NHI Bandung, ayo dong subscribe ya, subscribe, like. Juga teman-teman di hotel di mana saya pernah bekerja dulu bersama kalian, yang tempat saya ceritakan tadi, ayo bantu saya membesarkan channel ini dengan cara mensubscribe dan like-nya. Thank you, terima kasih semuanya.